Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Dwi Fikri Ardiansyah. Teman-teman bisa panggil saya Fikri, dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, angkatan 2020. Untuk video kali ini saya membuat podcast dengan tema cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Dan juga podcast ini adalah podcast pertama kali saya buat. Podcast kali ini saya buat guna sebagai tugas atau proyek dari mata kuliah yang saya ambil, yakni literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh Pak Eko. Yuk kawan-kawan, langsung kita bahas aja temanya cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Kawan-kawan pastinya tidak asing lagi toh tentang apa itu media sosial. Di Indonesia sendiri itu masyarakat Indonesia hampir seluruhnya menggunakan media sosial sebagai kebutuhan sehari-hari. Oke kawan-kawan, saya jelaskan kembali apa itu media sosial. Media sosial sendiri adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi satu sama lain, berbagi, dan menciptakan dunia virtual. Nah, untuk media sosial sendiri itu terdapat aplikasi-aplikasi yang sekiranya selalu berkembang dari tahun ke tahun. Pada kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari media sosial pastinya. Ya, media sosial sendiri itu seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan juga yang paling biasa digunakan yaitu WhatsApp. Nah, dengan banyaknya teknologi baru yang sekarang ini dan perkembangan jaringan sosial, ada banyak manfaat dan alasan bagi semua orang teman-teman, termasuk pelajar atau mahasiswa untuk menggunakan media sosial. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa 70% pelajar merasa bahwa teknologi yang mereka gunakan ini untuk belajar harus disesuaikan dengan diri mereka sebagai pengguna media sosial. Nah teman-teman, berikut sejumlah manfaat penggunaan media sosial bagi kita semua. Antara lain menciptakan komunitas di media sosial. Nah misalkan kita mempunyai toko ataupun barang-barang yang bisa kita jual. Nah, terus kita mempunyai komunitas sendiri. Jadinya kalian teman-teman punya seperti channel ataupun teman-teman yang bisa mempromosikan barang dagangan kalian. Yuk kemudian lanjut untuk manfaat yang kedua, yaitu mahasiswa atau pelajar nantinya mendapatkan wawasan atau pengalaman ataupun relasi, dan juga kita dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru atau terkini. Oke, kemudian teman-teman, manfaat lainnya dari media sosial sendiri itu bisa membuat marketing di media sosial. Pastinya media sosial itu terus berkembang dan menciptakan dunia marketing yang baru, di mana membutuhkan para profesional atau ahli untuk membangun lapangan bisnis. Nah, untuk para mahasiswa sendiri juga cocok dalam membangun marketing atau bisnis di media sosial sendiri. Manfaat lainnya dari kita menggunakan media sosial yaitu kalian pasti tahu kan,
gunanya media sosial itu juga bisa digunakan untuk hiburan, seperti kita menonton YouTube saja. Kita tinggal nyari informasi seputar yang bisa menghibur kita sendiri gitu. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya juga kawan-kawan, banyak juga kok manfaat dari kita menggunakan media sosial. Nah, walaupun banyak manfaat dari bermedia sosial, akan tapi tak lupa pastinya media sosial juga mempunyai sisi negatif kawan-kawan. Apa aja sih sisi negatifnya itu? Sisi negatif yang pertama itu mengurangi hubungan tatap muka atau kurangnya bersosial secara langsung. Istilahnya dalam bermedia sosial itu mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Itu gambaran dampak negatif media sosial. Semakin kalian mengotak-atik atau suka dengan media sosial, semakin berkurang pula waktu kalian dalam berbicara secara langsung oleh orang-orang terdekat Anda. Oke kawan-kawan, kemudian sisi negatif yang lainnya juga ada, yaitu cyberbullying. Siapa sih yang nggak tahu cyberbullying itu apa? Cyberbullying sendiri itu adalah pembulian, tetapi lewat teks atau media sosial. Nah, dari kejahatan cyberbullying sendiri itu bisa mengakibatkan sampai fatal, bisa saja sampai korban tersebut bunuh diri. Karena apa? Karena cyberbullying sendiri itu sama halnya menghina orang atau melecehkan orang tersebut di media sosial, sehingga mental dari korban tersebut bisa terganggu gitu. Kemudian ada lagi sih kejahatan dalam bermedia sosial. Ini sering banget ada di marketplace pastinya, yaitu tentang penipuan. Nah, untuk penipuan sendiri ini biasanya dari pedagang juga ada maupun konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh kejahatan yang sama-sama merugikan ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh kasus kejahatan yang ada di media sosial teman-teman. Kita sebagai generasi baru harusnya cerdas dalam bermedia sosial. Jangan meniru kejahatan-kejahatan seperti tadi teman-teman, karena itu sangat-sangat merugikan. Saya juga mempunyai tips buat cerdas dalam bermedia sosial teman-teman. Tips yang pertama yaitu follow positive and creative people. Kalian jangan cuma nge-follow yang toxic people gitu ya teman-teman. Mendingan kalian follow yang bisa buat kalian termotivasi, ataupun dari hobi-hobi kalian bisa follow tersebut. Karena apa? Karena itu bisa saja dibuat sebagai landasan kalian buat berkembang kawan-kawan. Nah, semisal kalian cuma ngefollow orang-orang yang negatif buat kalian tapi masih di follow, itu membuat kalian tidak berkembang kawan-kawan. Hanya saja kalian hanya menikmati keindahan
yang negatif gitu teman-teman. Untuk tips yang kedua yaitu postinglah hal-hal yang positif atau hal-hal yang bermanfaat seperti tips gitu. Semakin kita memposting hal-hal yang positif, lingkungan kita juga akan menjadi lingkungan yang positif. Akan tetapi teman-teman juga jangan cuma posting aja ya teman-teman. Kalau bisa kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, supaya apa? Supaya nggak dicibir orang pastinya itu. Baik, untuk tips yang selanjutnya yaitu gunakanlah media sosial sebagai promosi. Ini sangat bermanfaat dan sangat tips yang cerdas kawan-kawan, karena kalau kita mempromosikan barang-barang ataupun yang mau dijual, itu kita akan mendapatkan keuntungan. Dalam berbisnis juga media sosial juga sudah memberikan layanan atau fasilitas yang sangat baik untuk kita membuat bisnis. Layanan-layanan tersebut itu seperti aplikasi-aplikasi marketplace. Supaya apa? Supaya kita dapat mudah berinteraksi dengan pelanggan ya teman-teman. Jadi itu beberapa tips dari saya tentang cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Jadi teman-teman, jika kita bijak dalam bermedia sosial, maka kita pastinya dapat keuntungan yang positif bagi kita semua teman-teman. Itulah podcast yang bisa saya sampaikan kali ini ya teman-teman. Semoga saya bisa membuat podcast lagi teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.